Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Sepertos biasana orang sadayana mangga nyanggakeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah dina danget ayeuna orang masih tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok bermuajahah di tempat anu mulia ieu Masjid Al-Ikhlas, anu mudah-mudahan orang sadayana kenging maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kalih salam pamugi senantiasa dicurah limpahkeun ka junjungan orang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in berikut orang sadayana, mudah-mudahan kenging syafaatna jaga di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Tema orang ayeuna Pak masih berkaitan sareng adab dan kelayakan mengangkat imam masjid bagian kedua. Teh berarti bagian kedua, kamari bagian pertama. Sengaja Pak pada diulang-ulang ku abdi teh ya, supados hafal. Yusalluna lakum fa in asabu falakum. Saur Kanjeng Rasul, apabila para imam yang sholat benar sholatnya, maka pahalanya untuk imam dan untuk makmum. Akan tetapi wa in akhtau falakum alaihim, apabila mereka melakukan kesalahan, artinya imam ini memiliki kesalahan, maka kita tetap memiliki pahala sebagai makmum dan dosa imam ditanggung olehnya sendiri, gitu ya. Jadi ternyata di hadis ini menjelaskan bahwa menjadi imam itu berat, gitu ya, berat Pak. Maka kemudian karena memang ini berat, agama pada akhirnya membuat rambu-rambu, gitu Pak, supaya kita tidak asal untuk menjadi imam. Nanti ada kriteria-kriteria. Kemarin sudah saya sampaikan Pak ya. Yang pertama adalah al-waliyu. Yang paling berhak, siapa yang paling berhak menjadi imam? Al-waliyu, pemimpin. Presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, terus turun ke RW, RT, tah kedah nama eta. Aya di Pak RW akan aya, Pak RT na aya. Jadi orang yang paling patut pantas menjadi imam adalah al-waliyu, para pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu punya dua tugas di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, yaitu Ar-Radin wa Daulah. Dia menjaga agama dan juga menjaga negara. Jadi dalam sejarah juga Pak kita dapati ini ya. Dulu pada saat Islam menyebar ke Eropa, tepatnya di Andalusia, sekarang Spanyol, dan masih sisa-sisa sejarahnya ini masih ada. Andalusia ya Spanyol, Real Madrid, Barcelona. Dulu pada saat ke Andalusia, hampir mayoritas pada saat itu Pak memeluk agama Islam. Kenapa coba Pak?
Karena Islam masuk pada politik. Jadi Islam itu bisa menyebar dengan sangat cepat apabila masuk kepada kekuasaan. Itu paling mudah, Pak. Makanya alhamdulillah kita ini, Pak, dulu yang dikuasai pertama bukan rakyat kecil. Rakyat kecil mah cuman sebatas perantara, tetapi yang dikejar oleh para wali dulu adalah para raja. Karena mudah gitu. Jadi ketika kepalanya sudah dapat, maka ke bawahnya tinggal membuat peraturan. Nah, begitu. Maka al-waliyu ini penting, dan orang yang paling berhak pertama adalah pemimpin ini. Upami ayah Pak RT, Pak RW, saya paling pantas, paling layak. Kenapa Nabi dulu, Pak? Jadi ketika sholat subuh, ini kisah di hadis tuh ada. Jadi pada saat sholat subuh, Nabi melihat gitu, dari ujung ke ujung di masjid itu melihat. Ada satu orang yang nggak ada waktu itu. Kemudian ditanya, si fulan kemana? Nah, setelah sholat beres, setelah turun dari masjid, kemudian bertanya, rumah si fulan ini di mana? Ternyata ada di ujung kota Madinah, hampir di luar kota Madinah. Dan ternyata pada saat ketemu tuh si rumahnya, ditanya, ini bapak ini kemana, ke istrinya itu? Ternyata sudah nggak ada, sudah meninggal, Pak. Sekarang pertanyaannya, kok Nabi bisa tahu, Pak, itu? Satu persatu orang hadir atau enggaknya, coba dari mana itu? Nah, pertama sering ke masjid, Pak, ke absen. Ku jalmi oke ke absen, Pak. Ku jalmi ke absen. Kan malaikatnya nyata terus banyak. Si mah tara ka masjid sih, tara ka masjid ya. Da kumaha nyatetna, Pak. Begitu. Jangan sampai nanti ke masjid cuman mau disolatkan aja gitu. Giliran disolatkan ke masjid. Jadi al-waliyu, pemimpin yang paling utama. Sehingga, Pak, sakedah nama nu RT RW teh anu paling sering ke masjid sakedah nama. Upami dina kitab ieu teh sakedah nama kitu. Anu ngarawas jantan pemimpin, nah kedah sering ke masjid. Karena dia bukan cuman memimpin dalam urusan politik, tetapi juga memimpin dalam urusan agama, harusnya begitu. Ini dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu kalau sekarang kan presiden. Nabi itu ya presiden, Nabi itu ya imam besar, ya kalau sekarang mah begitu. Jadi memang seharusnya idealnya begitu. Tetapi kalaupun tidak, ya minimal jadi makmum lah gitu. Sering-sering jadi makmum lah gitu. Kalaupun enggak. Kemudian yang kedua adalah ar-ratib. Apa itu ar-ratib? Orang yang diangkat, dijadwal menjadi imam sholat. Anu tos dijadwal, Pak. Anu tos dijadwal saya berhak, Pak. Berhak itu. Jangan merasa diri enggak mampu, enggak apa-apa, dah sambil belajar. Ya. Jadi kalau sudah dijadwal, maka berhak ia untuk dijadikan pemimpin, jadi imam. Jadi nggak boleh minder, terus kan? Itu. Terus nanti, Pak, setelah ar-ratibnya nanti afqoh, ya. Afqoh itu yang memahami hukum fikih, halal haram, batal, rukun, syarat sah sholat itu. Jadi orang yang mengerti itu harus. Nah, ada misalkan contoh, ya, contoh. Orang si imam yang kemudian batal sholat. Apa yang harus dilakukan si makmum? Maju. Nah, siapa yang paling berhak maju? Yang paling dekat itu ada beberapa. Siapa yang paling berhak? Di sebelah mana yang paling berhak? Hah? Ah, sebelah kanan atau sebelah kiri? Atau tengah? Ah, terus si imam kemana itu, Pak? Ayo, si imam kemana coba? Ke toilet. So, sekarang gini, pernah mendengar hadis Nabi yang kalau ada orang sholat tidak boleh melewati, ya?
Oke, sekarang kalau ada imam yang batal sholat, melewati nggak? Ayo, sekarang misalkan gini, di sini saya imam, terus batal. Saya kemana posisinya? Apakah tetap di sini atau keluar ke jamban? Ayo. Kalau saya ke sana berarti melangkahi ini dong. Terus gimana itu? Ayo. Ya, gitu ya, benar ya. Pernah mikir ke sana nggak Pak? Ini kalau imam kebetulan barangkali jarang ini, jarang. Tetapi kan case ini pasti ada entah batal sholat apalah gitu ya, atau lupa berwudu atau misalkan macam-macam lah, buang angin gitu. Nah, posisi si imam itu pada saat setelah batal sholat kemana? Kan pertanyaannya begitu Pak. Kemana ini? Diamkah atau dia berwudu? Kalau setelah berwudu boleh nggak jadi imam lagi? Tekaci. Tekaci. Ya. Nah, jadi begini Pak. Kalau ada imam yang batal, maka kalau batal diketahui ya oke. Kan ada imam yang tidak diketahui batalnya. Itu Pak. Maka si imam ini juga harus pinter ngasih tahu ke makmum yang belakang, saya batal itu. Nanti yang di belakang harus ngerti Pak, maju itu. Surung-surung. Ya, sertijab di situ Pak. Nah, si imam boleh meninggalkan tempat, artinya memang melangkahi tempat sujud. Di waktu itu darurat. Di waktu itu darurat, keluar, berwudu, begitu. Kenapa? Nah, sekarang posisinya, bagaimana dengan sof yang kosong? Iya kan? Sof yang kosong, ini harusnya diisi. Nah, harusnya yang di depan itu, atau yang melihat ada kekosongan itu mengisi. Sigalego gitu Pak. Sigalego, terus ngisi. Sampai kemudian nanti imam yang keluar tadi masuk, ada yang kosong lagi satu. Kan tidak bertambah, tidak berubah kan ya. Tetap segitu sebetulnya. Orang isinya dari pinggir kanan kiri atau dari depannya? Nggak peduli, yang penting diisi. Gitu. Bagi orang yang menyadari bahwa itu kosong, isi. Jadi di kondisi itu pasti imam keluar. Dan orang yang nanti menggantikan itu ke depan. Nah, bagusnya orang yang menggantikan itu yang meneruskan bacaan. Bagusnya begitu. Misalkan kan qul huwallahu ahad, dan gitu kan. Nah, yang berikutnya langsung tidak perlu baca bismillah lagi, Pak. Langsung Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya ila akhir ayat. Kemudian Allahu Akbar. Sudah begitu Pak caranya. Nanti kalau misalnya ketemu imam yang seperti itu, jangan ribut. Wah, kita mah hitut. Batal tuh kabehan. Ripuh tuh. Batal berjamaah. Memang ada Pak sebagian jamaah yang karena ketidaktahuan barangkali culak-cilek gitu, hulang heuleng. Ieu teh naon pan kamar. Pan imam teh kabur, ayo urang kumaha. Kan aya nu kitu Pak, aya nu teu ngertos mah gitu. Makanya kita mah nih yang sudah tahu, kalau ada imam yang batal sholat, sudah yang di belakang, makanya kemarin saya sampaikan, yang paling belakang itu berarti yang paling mengerti lah, atau sepuh lah, yang memang nanti kalau kira-kira imam ada masalah, kolaps nih, langsung maju gitu. Cadangan. No hawartos teh bacaan anu teu difahami itu umum. Kumaha tanya? Nun wal qalami wa ma yasturun, misalkan gitu. Nah, jantan makmum tadi kumaha, neraskeun apa kumaha? Ganti surat lain. Kalau Allah langsung rukuk. Jadi kalau seandainya suratnya berbeda, bismillah lagi. Nah, begitu Pak ya. Jadi kalau misalnya udah nun wal qalami wa ma yasturun gitu kan, udah tuh batal sholat. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah lagi Pak. Qul huwallahu jomplang.
Paham, Pak? Begitu ya. Jadi ini perkara-perkara kecil tapi pasti terjadi dah ini mah karena fikih kan. Begitu. Kemudian misalkan kan pertanyaan kemarin, ada yang ada orang yang banyak hafalan, ada orang yang fasih bacaan. Mana yang lebih didahulukan? Yang fasih, Pak. Meskipun hafalannya cuman kuliah kulhu, itu yang didahulukan. Karena kata Nabi sesuai hadis yang saya sampaikan kemarin, bahwa yang paling bagus itu adalah yang fasih bacaannya. Itu yang didahulukan. Baru kemudian nanti hafalan. Begitu, ya. Bagaimana kalau tidak ada nada? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu ya. Di Maroko itu begitu, Pak. Nada-nada Afrika itu begitu. Nggak pakai nada memang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bolehkah tanpa nada? Boleh, yang penting fasih, Pak. Yang penting fasih, udah nggak pakai nada. Bener. Waduh, saya diarah itu. Jadi al-aqra itu adalah yang fasih dan banyak hafalan. Kemudian apa lagi, Pak? Al-aura kemarin yang meninggalkan perkara haram. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita nih yang merasa kita imam, apalagi Pak Imam namanya. Pahami bahwa kita itu, Pak, kita itu harus pantas gitu jadi imam gitulah. Pirang langkung gitulah. Kalau kita sudah jadi imam, harus memantaskan diri jadi imam gitu. Hindari perbuatan yang subhat, sebisa mungkin menghindari yang haram gitu. Itu sebisa mungkin memantaskan diri. Ah, ada orang mah teu pantas. Nah, memang kalau tidak dipantaskan nggak akan pantas, Pak. Pami isu orang si badan teu dipaksa gitu, pikeun soleh lah. Da orang mah memang kecenderungan teh kana raka we, Pak. Bener. Aslina eta mah. Pami orang teu aya gitu, teu dipaksa diri orang pikeun ka ketaatan dah. Pasti kemaksiatan terjadi. Ayeuna gitu. Kemudian apalagi yang lebih dulu hijrah. Ini sudah tidak ada ya. Kemudian apalagi asbab islaman. Tetapi juga begini, Pak, bisa juga ini adalah asbabul mukimin. Apa asbabul mukimin, Pak? Tuan rumah. Ini pernah disampaikan sama Pak Edi itu. Bagaimana kalau tuan rumah ini? Kalau di sini asbabul islaman, yaitu orang yang lebih dulu masuk Islam, tetapi di kitab lain dijelaskan asbaqul mukimin, orang yang bermukim lebih dulu, artinya tuan rumah. Kita musafir, tiba-tiba datang jadi imam, kurang ajar itu, Pak. Nggak sesuai adab, kecuali diperbolehkan. Ya, jadi tidak bisa, jangan kalau kita sedang musafir atau orang baru, jangan tiba-tiba langsung jadi imam, menyalahi adab. Gitu ya, harusnya adalah asbaqul islaman, orang yang lebih dulu masuk Islam atau orang yang lebih dulu tinggal di situ, artinya berarti tuan rumah itu, Pak. Kemudian apalagi afdol nasaban. Apa afdol nasaban, Pak? Keturunan yang baik. Makanya, Pak, ini kalau kita apalagi tos gaduh incunya, Paknya, kalau kita punya anak, apalagi misalkan sudah punya cucu gitu ya, harus betul-betul dijaga anak keturunan kita ini, Pak. Karena kita sendiri kalau tidak menjaga, ini, Pak, saya baca anak, saya ilmuna, tapi misalkan beragajul bapak anak, itu jadi pertimbangan di agama, Pak. Karena orang baik akan dilahirkan, akan dididik dari keluarga yang baik, begitu. Kan begitu, Pak. Ya, memang ada gitu, ada bapaknya begitu, anaknya soleh misalkan. Ada sih, tetapi itu kan kecil, presentasinya kecil. Dan yang paling banyak dan masuk akal mah, bapaknya soleh, anaknya soleh.
Karena kalau bapaknya soleh, dia menjaga dari hal yang haram. Kan begitu. Dia menjaga asupan makanannya itu tidak tercampur dengan sesuatu hal yang subhat. Itu kan dijaga itu, Pak. Meskipun kasarnya seperak dua perak dari hasil jerih payahnya itu dijaga betul, maka itulah yang disebut rezeki yang barokah, dan keberkahan itu bisa menurun ke anak cucu. Begitu, Pak. Sehingga kita nih harus menjadi orang tua yang soleh betul-betul di keluarga supaya bisa mendidik gitu. Afdal nasaban berarti yang didahulukan adalah dari keturunan kiai, ustadz, kemudian ya orang-orang baik, orang-orang soleh habaib, ya itu yang harus didahulukan. Bagaimana kalau tidak ada? Maka berikutnya adalah ahsan siroh, yang terlihat orang ini baik. Terlihat orang ini baik, teka tingali mabok gitu. Teka tingali judi online. Main slot, teka tingali Pak Haji Dedi teh nuju main slot. Haji-haji main slot. Kacau kan. Main gaplek. Aduh. Gitu. Ahsan siroh, akhlak yang baik. Dijaga, Pak, dijaga. Pami orang jantan imam teh eta, Pak, nungga jantan pager kau diri orang teh, Pak. Semacam nasihat diri sendiri untuk diri sendiri gitu, Pak. Sehingga jadi pager lah gitu. Kemudian apalagi anzof sauban. Apa anzof sauban? Bersih pakaian. Bersih pakaian. Jadi pakaian wangi, alhamdulillah kalau wangi, Pak. Minimum bersih lah, minimal bersih gitu. Iya manu dia anggo netepan teh tilas misalkan olahraga gitu. Tilas mancing. Tilas ngaduk, waduh, ampun. Tapi bagaimana kalau darurat, umpama di sawah tuh, Pak, ya. Sawah tuh, oh itu sawah mah saya memang mengalami, Pak. Nenek di sana di Cikotok, Pak, di Banten Selatan. Itu kalau ke sawah itu, Pak, kayak ini, Pak, Ninja Hattori, melewati gunung, melewati lembah, itu betul, Pak, betul-betul itu. Sampai berapa kilo? Ujung gitu, dan sampai menginap kan, sampai menginap, saking jauhnya, Pak. Saking jauhnya. Dan itu memang posisinya ya wajar, Pak. Kita wudhu saja ada kan di wahangan gitu. Ada di sana, jernih memang dari gunung. Gitu. Ya, seperti itu kalau di kampung. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang diperbolehkan. Tetapi kita ngomong idealnya kalau di kita mah bisa gitu. Lebih bagus lah pakaian layak gitulah, layak. Tidak perlu baru, Pak. Baru alhamdulillah. Imam pada sholat meser heula gitu. Ka 35.000-an teh, Pak. Kayaknya acuk 35.000-an kan aya, Paknya. Kemudian apa lagi? Naziful badan. Apa naziful badan? Bersih badan. Tong bolokotku letak gitu, Pak. Pada sholat, aduh, kedah apik gitulah. Rapih, bersih. Kemudian apalagi? Thayyibatun son'ah, memiliki kepakaran. Pakar motong ayam getos pakar eta. Iya. Da aya orang anu teu ahli mah kakeureup. Seorang yang ahli itu boleh, Pak, dijadikan imam, layak. Dan apapun bentuk keahliannya. Ahsanu sautan. Ahsanu sautan teh berarti saya sorak ya. Sautan, suara. Bagus, merdu gitu, enak. Nah, terutama masalah suara mah, Pak, itu nggak bisa dibuat-buat, Pak. Itu mah anugerah. Bukan bakat, Pak, itu anugerah. Da aya nu bakat oge. Ya gitu. Ayo suara mah memang itu mah sudah anugerah. Nggak bisa gimana-gimana, memang bawaan begitu gimana. Ada sih memang yang dibentuk oleh bakat, tetapi susah itu, Pak. Susah, ada memang, ada. Tetapi itu susah.
Contoh misalkan, contoh paling sederhana saja. Kalau di ilmu misalkan ilmu Qori itu Pak, kalau kami belajar dulu, misalkan begini. Bismillah itu tidak boleh goyang misalkan. Jadi nadanya segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada yang goyang misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, udah beda nada tuh Pak. Udah beda nada itu, tidak satu nada. Nah, itu contoh. Itu ada orang yang nggak bisa dengar nada gitu, nggak bisa ngepasin ke nada, ada gitu. Jadi kalau dengar gitu ya segimana dia dengar, dia tahu, dia bisa, udah diucapkan. Tetapi apakah itu benar? Enggak. Diulang berapa kali oleh guru tuh nggak bisa, memang udah begitu bakatnya, nggak bisa. Nah, lantas bagaimana? Makanya kenapa adil nih agama, ditaruhnya hampir yang terakhir. Udah nggak perlu, nggak apa-apa gitu. Yang penting mahrojnya bener, begitu. Jadi jangan bersedih bagi yang bersuara pas gitu. Dan memang itu mah dari Allahnya begitu. Kemudian apalagi ahsanu suratan. Apa ahsanu suratan? Kasep. Kasep. Sanu kasep dia apa? Jadi terakhir, hampir dua terakhir ahsanu suratan, kasep, putih, hidung mancung. Nah terakhir tenan Pak, fal mutajawiz, sudah menikah. Atos Pak nikah? Mantap kamari Pak Haji kan satu acan gaduh nu ayeuna kan pernah nyariosnya ke orang sadayana abdi ngaraos gitu kan ya. Nah, memang betul Pak, betul memang itu. Bagi ada orang yang sudah menikah dengan belum menikah, bacaan sama, hafalannya misalkan sama, fasihnya sama, mana yang harus didahulukan? Yang menikah. Punten anu tegaduh pasangannya, punten. Mantap nucan gaduh enggal-enggal, meh janten imam. Itu ya, sudah menikah itu menjadi salah satu syarat. Kenapa demikian, Pak? Coba. Kenapa demikian? Ketenangan batin, Pak. Wah, pengalaman pisan. Ai bapak teh geus gaduh sabaraha, Pak? Begitu Pak ya. Jadi memang secara agama orang yang belum menikah itu dianggap belum matang Pak. Tidak matang secara kejiwaan. Walaupun Pak, udah anger Pak. Merasa kesepian itu memang salah satu masalah. Udah kumaha memang gitu. Kita itu sebelum ini kan pernah belajar tuh, ada dosa yang hampir akan orang itu pasti melakukan, yaitu maksiat pada saat sendiri. Dan itu yang Nabi betul-betul katakan, kalau berjamaah mah ada pasti terlihat soleh, tapi coba sendiri-sendiri. Begitu, silahkan aja dicoba. Tidak banyak orang yang selamat pada saat sendiri Pak. Iya. Ke masjid sering, tahajud belum tentu. Kan sholat tahajud itu sendiri Pak. Itu baru ngomongin tentang ibadah. Nah sekarang kalau yang dosanya, waduh, lebih-lebih. Kemudian dalam kitab Asnal Muthalib kemarin juz 1 halaman 219 sampai 220 hampir rata-rata sadayana sami. Hampir rata-rata sadayana sami. Tambihana teh di nomor 7 wungkul Pak, yaitu Al-A'rab. Di kitab Al-Asnal Muthalib mah aya Al-A'rab. Al-A'rab teh orang Arab. Kami di lingkungan orang ya aya orang Arab, itu bisa dipilih pantas gitu Pak. Karena memang tutur katanya, bahasanya memang itu gitu. Dia tidak perlu belajar mahrojul huruf Pak. Dan dia mah udah bahasanya gitu. Kayak ngajarin orang Sunda ke orang Bandung ya. Orang apa ngajar bahasa Sunda ke orang Bandung misal kita yang memang sudah sehari-hari bahasa Sunda gitu. Begitu Pak ya untuk yang pembahasan kemarin. Nah sekarang pertanyaan Bapak kemarin tuh Pak siapa Pak kalau boleh tahu?
Pak siapa? Nggak ada sekarang ya. Bolehkah berimam kepada makmum yang masbuk, Pak? Bolehkah? Kan sudah jadi masbuk, tadinya berimam, sudah terpisah. Imam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian berdiri lagi. Bolehkah itu? Boleh. Siapa yang membolehkan? Ayo. Hah? Ayo. Nah ini Pak ya. Ini mempertegas saja ya. Jadi ada dua pendapat di sini Pak. Nanti hadisnya saya bacakan. Jadi di sini ada dua pendapat. Pertama adalah boleh dan yang kedua adalah tidak boleh. Itu dulu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membolehkan, siapa yang tidak membolehkan? Kita masuk ke sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Bahwa sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Ini pendapat yang tidak membolehkan. Siapa? Yaitu Imam Hanafi dan Imam Malik. Kita punya 4 mazhab yang diakui. Ini disebut mujtahid mutlak. Imam pertama Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Keempat imam ini yang dijadikan rujukan, ya. Nah, siapa yang membolehkan ini? Siapa yang tidak memperbolehkan? Kita yang tidak memperbolehkan dulu nih. Yaitu Imam Hanafi dan Imam Malik. Beliau mengatakan tidak boleh, tidak sah. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap pada saat si makmum ini menjadi masbuk, dia niatnya adalah makmum. Betul tidak? Iya. Kan niatnya sudah dari awal makmum, kecuali dari awal sudah jadi imam. Sudah jelas itu. Tetapi proses di awalnya itu jadi makmum. Gitu. Sehingga karena dia makmum, tidak ada dua makmum. Akhirnya tidak ada imam jadinya. Ya kan? Maka kemudian kedua imam ini berpendapat ini tidak sah. Karena niat awalnya adalah makmum. Begitu. Jadi Imam Malik mah nggak boleh gitu. Dan ini ditegaskan Pak di dalam fatwa Syekh Atiyah Saqr rahimahullah dalam kitab Futawa Al-Azhar. Dikatakan bahwa, saya artinya saja, adapun Hanafiyah, ini maksudnya pengikut Imam Hanafi, mereka mengatakan tidak sah mengikuti orang yang masbuk setelah berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Yang tadinya makmum kemudian berdiri. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, fatwa ulama yang mengikuti beliau adalah tidak boleh. Gitu. Sedangkan pendapat kedua, pendapat kedua ini boleh. Siapa yang membolehkan ini? Kan tidak tahu kan? Siapa yang membolehkan, tidak membolehkan kan? Sekarang informasinya kita lengkapi. Yang memperbolehkan adalah dua mazhab. Yang pertama adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i, kemudian dan yang keduanya adalah Imam Hambali. Ini guru dan murid juga ini. Ya. Boleh kata ulama ini. Kenapa demikian? Ada hadisnya. Nih hadisnya saya bacakan. Ini nomor hadisnya 698 di hadis riwayat Bukhari. Ya, dan di Muslimnya itu di nomor 763. Saya artikan saja langsung ya. Suatu malam aku pernah tidur di sisi Maimunah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kata Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas yang mengatakan ini. Kemudian berwudu, lalu berdiri menunaikan sholat, maka aku datang dan berdiri sholat di samping kiri beliau. Di mana ini? Samping kiri ya. Ini Nabi. Kemudian Ibnu Abbas di sini. Seperti perempuan ya di kiri. Kemudian Nabi tahu bahwa ada orang yang menjadi makmum di belakangnya, lantas kemudian Nabi menggeser Ibnu Abbas tadi ke samping kanan. Pak, jangan sampai sejajar, minimal ada jarak ya seginilah gitu, ada yang membedakan, ada imam ada makmum begitu. Khawatirnya kalau rata persis lewat gitu, itu yang masalah. Jadi tidak sah. Kenapa? Ya kalau berdua gitu ya.
Itu hadis riwayat ini sahih, Pak. Nomor 763 dan 669. Kemudian yang kedua, nih. Kata Nabi dulu ini sama juga dari Anas juga ini. Pada suatu malam di bulan Ramadan, dari hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sholat. Kemudian aku datang dan berdiri di samping beliau. Lalu datang pula sahabat yang lain dan berdiri pula. Sehingga akhirnya kami menjadi satu rombongan. Tadi nama hiji, Pak. Sholat-sholatnya jadi rombongan. Tatkala Nabi SAW merasa bahwa kami sholat di belakang beliau, maka beliau memendekkan sholatnya. Tahu kan ya, sejarah kalau Nabi itu sholat itu nggak tanggung-tanggung suratnya, Pak. Mal katurutan lah ke orang. Orang mah an-naba lagi amayata sa'alun sudah gerah gitu, apalagi 3 juz 4 juz, Nabi mah nomor 1 lah masalah ibadah. Nah, pendapat ini menjadi alasan bahwa boleh. Tadi kan Nabi itu menjadi imam kan? Pada saat sholat sendiri, apa yang diniatkan Nabi? Sholat munfarid sendiri atau berjamaah? Sendiri kan? Pada saat ada Ibnu Abbas tadi, Nabi itu berubah menjadi apa? Menjadi imam. Apalagi tadi di hadis yang kedua, tadinya Nabi sholat sendiri panjang bacaannya, Pak. Lantas kemudian Ibnu Abbas masuk, yang lain ngikutin. Akhirnya jadi satu rombongan. Maka kemudian Nabi memendekkan bacaannya. Berarti kira-kira Nabi pertama sholat munfarid sendirian atau jemaah? Munfarid sendirian. Kemudian berubah niat menjadi imam. Maka tadi pendapat yang pertama itu bisa dipatahkan oleh ini. Boleh lah. Kan tadi pendapat yang pertama sudah niat jadi makmum, tidak bisa berubah menjadi imam. Tetapi ternyata di hadis yang lain Nabi SAW tadinya sholat sendirian, lantas kemudian sholat berjamaah. Dan di situ bisa ditarik kesimpulan hukum menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Hambal bahwa boleh, Pak, mengganti yang tadinya makmum niatnya kemudian menjadi imam. Nah, sekarang masalahnya, ini ada masalah, Pak, belum titik ini, Pak. Nih, umpama nih, Pak, saya dengan Pak Juhri tadi sama-sama masbuk, ya, sama-sama masbuk nih. Ini gimana cara menentukan imamnya? Ayo. Yang dulu. Ayo, yang lebih dulu apa? Yang lebih dulu masbuk. Baik, kalau seandainya sama-sama, rokaatnya sama. Inisiatif masing-masing rakaat juga. Baik. Jadi yang satu ke depan. Itu dapat dari mana, Pak? Pemikiran sendiri atau pernah dengar dari mana gitu? Oh, pernah lihat aja, Pak. Siap. Ada yang lain nggak? Pernah kepikiran, pernah mikir ini dari mana ya ini? Kan ada yang maju, ada yang enggak, ada yang mundur. Yang benar maju atau mundur, Pak? Ayo. Maju mundur kenal. Nah, jadi Pak, pertama adalah dilihat siapa yang lebih dulu bergerak. Ini kalau kita sama-sama, misalkan nih, kita sama yang masbuk juga. Ada satu kondisi di mana kita tidak tahu beliau itu rakaat keberapa, benar nggak? Iya kan? Kita masuk, dia berdiri juga. Nah, kalau menurut saya, berdasarkan hadis yang dijelaskan ini, dan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa nanti karena imam, tadi kan imam itu untuk diikuti kan tadi ya, di hadisnya begitu. Nah sekarang, kalau umpamanya saya bergerak lebih dulu, dan melihat ada imam yang di sebelahnya ternyata juga naik, dan kita tidak tahu ini rakaat keberapa, begitu ya, kita tidak tahu nih ini rakaat keberapa, maka sebaiknya ambil pendapat yang pertama tadi.
Sudah masing-masing saja. Sudah masing-masing saja, Pak. Soalnya apa? Kalau dia mau jadi imam, harusnya imam itu lebih dulu bergerak. Ngerti nggak, Pak? Yang imam itu, yang mau jadi imam itu harus lebih dulu bergerak. Makanya di awal kita itu harus fokus nih. Kita mau jadi imam apa sendiri? Mau jadi makmum, mau jadi imam atau sendiri? Itu harus jelas, Pak. Kalau betul-betul diniatkan mau jadi imam, misalkan, posisi kita ada di mana? Jangan-jangan kita masbuknya udah masbuk terakhir. Berarti yang lebih berhak adalah masbuk yang sudah banyak rokaatnya. Kan begitu ya? Maka kita yang datang lebih terakhir nih, harus juga melihat kalau ada kira-kira yang pada saat tahiyat akhir itu berdiri, tunggu sejenak gitu, Pak. Gini. Nih. Kan imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dulu, bergerak enggak? Yang di pinggir kiri kanan kita nih, bergerak enggak? Kalau kita merasa kita yang terakhir, tapi kalau kita merasa kita rokaatnya paling banyak, berdiri, begitu, Pak. Berdiri supaya memperjelas yang jadi imam tuh saya ya. Kan seolah-olah gitu, Pak, ngomong. Kalau enggak bingung kita, ini mana jadi imam? Mana ya? Kadang-kadang ada berdua langsung kan. Nah, ini kan jadi bingung kita, mana yang harus kita jadikan imam? Betul ya, bener nggak? Nah, itu. Jadi kalau bingung, Pak, kalau bingung udah sendiri aja. Ambil pendapat yang pertama, udah boleh kok. Itu. Jadi ambil pendapat yang pertama sudah sendiri saja kalau bingung. Tapi kalau kita yakin rokaatnya kita tahu, kemudian bacaannya juga kita tahu bagus, pasti ya udah angkat dia jadi imam. Kita mundur ke belakang kalau dia tidak maju. Begitu. Jadi mau maju mau mundur sama-sama boleh. Yang penting memperjelas bahwa saya imam, saya makmum gitu. Kalau memperjelas saya imam kan dia maju. Kalau memperjelas saya makmum ya berarti kita mundur, kan begitu. Memperjelas status itu, Pak. Jangan sampai nanti semua mundur. Semua maju kan jadi bingung. Sedena maju, sedena mundur. Begitu. Jadi ini untuk memperjelas bahasan, nanti pada saat menjadi imam dari masbuk itu dilihat dulu pergerakannya. Kalau bergerak lebih dulu, ya berarti kita jadi makmum lah. Gitu. Paham sampai sini, Pak ya? Sekali lagi bahwa ada dua pendapat dan semuanya sahih, Pak. Boleh dipakai dua-duanya. Munfarid setelah masbuk itu juga diperbolehkan, tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah sama sekali. Karena niatnya di awal kita sudah menjadi makmum, pada saat memisahkan diri, pahala bermakmumnya itu sudah dapat. Jadi tidak perlu dirisaukan harus full, enggak. Enggak, Pak ya. Difahami nih, saya ulangi, Pak ya. Pahala berjamaah itu tidak mesti full rakaatnya. Ngerti, Pak? Gitu ya. Yang dimaksud pahala berjamaah itu adalah kita berupaya untuk berjamaah. Terlepas itu full rakaatnya atau tidak, sudah dapat pahala 27 derajatnya. Begitu. Mudah-mudahan bisa difahami, Pak ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Jadi mana pendapat yang paling benar, Pak? Semua pendapat bisa dipakai, tergantung dari situasi dan kondisinya. Begitu ya. Nah, itu posisi kanan kiri itu ini nggak boleh kalau kita berdua nih pas telatan akhirnya. Apakah saya harus geser ke sebelah kanan atau tetap di sebelah kiri? Baik. Pertama sesuai hadis tadi, yang rombongan tadi, Pak. Oh, iya. Rombongan tadi ya, itu tidak dijelaskan apakah itu di kiri atau di kanan. Artinya situasional. Pada saat memang kita ada di kiri ya sudah nggak apa-apa. Di kanan lebih baik memang. Begitu. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Mau di kiri, mau di kanan, selama memang kita menganggap diri kita menjadi makmum, mendefinisikan diri makmum, ya ke belakang. Atau imam yang tadi itu maju. Itu. Minggu kemarin, Pak, sudah saya sampaikan. Kita bermakmum ke orang yang sholat qashar atau jamak, misalkan. Kan beda niat. Apakah boleh? Kalau kita tahu di awal, dia mau sholat qashar, kita sholat biasa, nggak sah. Kalau dari awal kita tahu. Karena musafir itu, kita tidak tahu kan,
Oh, ada orang yang sholat nih, lebar gitu. Ya sudah, Allahu Akbar saja. Kalaupun pada saat dia 2 rakaat langsung salam, kita naik. Kita menganggap kita baru 2 rakaat. Nah, tambahan tadi Pak, ini ada pengecualian ya. Yang tadi makmum masbuk itu ada pengecualian Pak. Pengecualiannya adalah pada saat sholat Jumat. Nggak boleh Pak. Nih sholat Jumat wajibnya ada berapa rakaat Pak? 2. Bukan, wajibnya. Nggak tahu ya? Belum tahu ya Pak? Maksudnya Wajib sholat Jumat untuk bermakmum ada berapa? 40. Bukan. Rakaatnya banyak amat. 2 apa 1? 2 apa 1? 2. Ah, belum sampai, berarti belum pernah ada yang membahas Pak ya? Nah, berarti saya bahas ya. Sholat Jumat itu Pak wajibnya cuma 1 rakaat untuk menjadi makmum. Wajibnya cuma 1 rakaat. Ada di kitab ini. Untuk makmum. Misal kita di perjalanan, wah kita ngejar sholat nih, buru-buru nih, sholat mau sholat Jumat. Begitu pas datang ke masjid sudah 1 rakaat, dilanjutkan atau tidak kita? Kurang Ayo. satu. Enggak, misalkan kita mau diteruskan sholat Jumatnya, ikut sholat Jumat, sudah ketinggalan 1 rakaat, atau dibiarkan kita sholat duhur, mana yang lebih baik? Duhur lagi. Nah, di fikih itu Pak, sholat Jumat itu wajibnya cuma 1 rakaat untuk bermakmum. Jadi pada saat si imam sudah 1 rakaat dapat, kita baru datang, kita sholat saja. Dan kemudian kita menambah 1 rakaat lagi. Ini hanya berlaku apabila kita memang di kondisi saat itu darurat. Tidak berlaku misalnya di bumi orang santai heula, wah ngantosan sarokat da wajibna ge hiji. Pakod lagu wa lagu kenjatuhna kadinya. Berarti di atas 1 rakaat. Enggak, tetap 2 rakaat, tetapi masbuk berarti 1 rakaat. Jadi boleh Pak, umpama kita di perjalanan jangan putus semangat gitu. Kalau yang nggak berilmu ya nanti ketinggalan sholat Jumatnya. Enggak. Setelah salam berdiri lagi nambah 1 rakaat. Ya kayak biasa. Nambah 1 rakaat. Sama aja dengan Itu tetap sah. Ya, tertinggal 1 rakaat, kan 2 rakaat kita niat, berarti berdiri lagi. Boleh Pak, sholat Jumat itu wajibnya 1 rakaat. Atau di fikih ini, di kitab ini dijelaskan. Misal ini mah, kita sedang sholat berjamaah Jumat nih Pak, 2 rakaat. Pada saat kita sudah dapat rakaat pertama, ternyata kita lupa mematikan kompor. Was-was. Aduh, tadi itu mariman kompor heula, kehuruan. pilih kehuruan gitu kan. Ya sudah, munfaridlah 1 rakaat itu masih dapat pahala sholat Jumatnya. Ada di fikih ini, dijelaskan seperti itu. Karena yang wajibnya cuma 1, karena dulu pernah kejadian. Tetapi itu tidak serta-merta kita cuma 1 rakaat gitu. Sengaja itu nggak boleh. Itu hanya case khusus aja. Kalau khutbahnya itu jadi nggak kebagian. Nah kan tadi sudah tidak kebagian Pak. Kondisinya kita misalkan musafir, wah ngejar gitu. Rest area misalkan gitu. Tapi cuma dapat 1 rakaat boleh, tetap dapat itu. Karena niatnya sudah pengen gitu. Ya malah udah ketinggalan, udah aja sholat duhur itu nggak berilmu berarti. Nggak berilmu, udah sholat Jumat berarti Pak. Itu ya. Jadi pengecualian masbuk itu pada saat sholat Jumat. Nah, umpama nih Pak Imam misalkan kan ketinggalan 1 rakaat sholat Jumat. Pak Juhri ternyata sama juga ketinggalan. Boleh nggak saya bermakmum layaknya sholat biasa? Kayak tadi, saya angkat Pak Imam jadi makmum. Nggak boleh. Di situ pengecualiannya Pak. Jadi tidak boleh masbuk dengan masbuk menjadi imam dan makmum tadi, nggak boleh, hanya di sholat Jumat. Hanya di sholat Jumat aja, nggak boleh. Karena nanti harusnya yang masbuk ini dia sudah ketinggalan. Karena sudah selesai perkara Jumatan tadi Pak. Karena kalau mau mendirikan berarti harus ada khotbah lagi. Begitu. Kalau ketinggalannya itu Pak Ustadz udah 2 rakaat misalnya dia
pas ruku gitu. Nah itu gimana Pak? Gimana? Kalau ketinggalannya kita pas datang ke masjid ruku, udah Oh, baik. hampir 2 rakaat selesai gitu pas terakhir. Gitu. Baik. Assalamualaikum. Kelewat. Harus nyari lagi yang Jumat. Baik, kita masuk ya. Sugan aya nu Jumatana tambuh hiji, Pak. Oh, ya. Ketinggalan. Oh, salam ya, Iman. Kalau sudah salam, jangankan sampai salam, Pak. Iktidal aja udah selesai di rakaat kedua. Iktidal kan? Kalau masih ruku, dapat rukunya itu masih bisa. Hadisnya sahih. Dan itu dibahas di kitab-kitab fikih. Kalau kita lihat pada saat datang melihat imam sedang ruku, maka kita langsung ruku tanpa membaca Fatihah. Langsung aja ruku, Allahu Akbar, saya niat gitu, Allahu Akbar, langsung ruku. Dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat itu, Pak. Nah, kalau sudah iktidal sudah lewat. Sudah itu tertinggal sudah. Jadi sholat duhur itu mah. Salat duhur jadinya. Tidak ada artinya Pak jadinya. Karena dia harus membuat 2 rakaat sendirian kan? Kan harus berdiri lagi Pak. Ngadeg deui eta teh. Bikin lagi jamaah khotbah deui. Gitu. Nggak boleh. Bisa dipahami sampai sini Pak ya? Bisa. Jadi memang ada pengecualian. Tidak bisa masbuk dengan masbuk menjadi salah satunya menjadi imam apabila di sholat Jumat. Dan sholat Jumat wajibnya cuma satu rakaat saja. 1 rakaat lagi tidak wajib. Begitu. Ada lagi Pak? Oh ya Pak Haji Endan modenya mode serius sih, kalebet nih. Wajibnya sholat Jumat itu 1 rakaat. Ya. Tapi tadi ketika misalkan jadi masbuk tinggal 1 rakaat, ketika kita ikut hanya 1 rakaat kemudian salam, kita ikut salam ataukah berdiri lagi sholat kekurangan 1 rakaat? Nambah 1 rakaat Pak Haji. Nambah lagi berarti ya? Nambah lagi. Berarti tetap 2 rakaat? Tetap 2 rakaat. Maksudnya bukan wajibnya cuma 1 ya. Maksudnya dalam artian rokaatnya 1, wajib bermakmumnya, wajib bermakmumnya 1 rokaat. Nah ini yang Gitu. yang agak bingung tadi. Oh gitu. Ya, wajib. Mau tanya Pak, ini masalah yang sholat biasa ini. Kita misal bermakmum sholat maghrib, tapi pas di tahiyat terakhir, nah kita kan itu tidak masuk rakaat. Jadi kita berdiri sudah imam salam, kita berdiri. Apa kita membacanya dijaharkan surat dan Fatihah dan suratnya untuk kedua rakaat yang kita jalani pertama itu. Kita aja kedua, ya ke satu kedua. Kedua aja. Ke satu kedua. Kan kita Yang masbuknya pertama. kan di atahiyat, masuk udah atahiyat. Udah nggak ada rukunya lagi imam. Tuh. Nggak Jadi dapet kita rakaat. masuknya ke atahiyat. Jadi kita berdiri kan rakaat pertama. Apakah kita Jaharkan. dijaharkan dan komplit Fatihah dan surat juga berikut ke terakhir sampai ke rakaat terakhir begitu aja. Terima kasih. Baik. Sekarang jahar itu Pak kita definisikan dulu apa makna jahar itu? Keras versi siapa? Ayah, gitu ya. Jadi itu harus didefinisikan jahar itu kalau versi kita sendiri berarti asal terdengar oleh kita sendiri. Nah, begitu maksudnya Pak. Jangan. Nggak begitu Pak. Minimal kita sendiri dengar itu namanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terdengar. Nah, jahar yang dimaksud dalam imam itu berbeda. Kan nggak mungkin kita sholat sendirian di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nya sih ngawas tapi sih ganu lepas. Eta Pak Haji Dedi ngawasnya gitu aja. Gitu ya. Jadi jahar itu maknanya adalah kalau sendirian berarti terdengar oleh diri sendiri. Tetapi kalau berjamaah ya jahar yang dimaksud adalah terdengar oleh makmum. Gitu.
Bagaimana kalau seandainya si imam itu suaranya kecil? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Misal ini mah kan ada Pak, memang nggak bisa dikeraskan. Kalau tipikal suara saya memang dari sononya begini Pak, memang nggak bisa kecil. Udah. Nah itu Pak. Jadi nih, memang sebetulnya baiknya, apalagi kalau imam-imam yang sudah sepuh, baiknya pakai ini. Kasihan Pak, harus kayak saya mah tuh udah nggak bisa, udah tua mah. Harus pelan tapi terdengar kan begitu. Apalagi yang misalnya suaranya agak kurang jelas gitu. Itu harusnya pakai ini memang nih. Ya di dalam aja ini. Kasihan Pak yang sudah sepuh mah itu. Nggak bisa ngikutin yang muda. Kalau saya mau Bismillahirrahmanirrahim kan kedengeran sebatas juga. Bener nggak Pak? Iya. Masih kedengeran gitu. Tapi kan kalau udah sepuh mah aduh. Keras sedikit itu batuk Pak. Cobian begitu Pak. Jadi saran saya mah Pak pakai itu. Kalau yang udah sepuh mah, kalau yang masih muda malah nggak perlu. Kemarin ada kan yang buat itu Pak ya. Itu dipakai itu Pak, bagus itu. Buat para sepuh aja. Kalau yang muda-muda mah jangan. Pendek sudah. Hah? Suaranya pendek. Udah tadi saya mau nyampaikan. Itu selanjutnya Pak yang Oh, iya. bacaannya itu. Jadi kita kan harus terjaga sendiri. Apakah dibaca Al-Fatihah dan surat? Dua, ya biasalah. Baik. Terima kasih. Kalau yang 2 rakaat pertama, umpama berarti duhur. 2 rakaat pertama seperti biasa. Surat Al-Fatihah dengan surat. Berarti 2 rakaat terakhir itu tidak menggunakan surat, tidak membaca surat. Cukup Al-Fatihah saja. Itu jadi sama saja. Sama saja. Ketika rakaatnya tidak masuk, misalkan sudah tertinggal, misalkan sudah salam, sudah tahiyat akhir, kan tidak dapat rakaat. Berdiri lagi kan berarti rakaat pertama lagi. Betul ya? Berarti hitungannya rakaat pertama Fatihah plus surat. Bangun lagi Fatihah dan surat. Bangun lagi Fatihah saja. Begitu. Jelas, Pak? Mangga. Pengalaman saya di sini, jadi imam pernah 2 kali batal, Pak. Malumlah, udah masuk lansia barangkali. Tapi waktu itu bukan sholat yang dijaharkan, kalau tidak salah asar dan duhur. Pernah juga yang dijaharkan, hanya lupa lagi waktunya. Hanya kebetulan di belakang ada Pak Ustadz Otang. Pak Ustadz Otang ke depan langsung otomatis. Kebetulan ada di belakang saya. Hanya nggak tahu yang di belakang itu ada yang ngisi atau tidak. Nah itu waktu itu kosong ya. Nah itu berarti belum tahu. Nah sekarang tercerahkan. Jadi jangan sampai kosong dari pinggir atau dari belakang, silahkan masuk. Ya. Itu pengalaman 2 kali saya batal jadi imam. Alhamdulillah malam ini tercerahkan. Kemudian yang keduanya, jamaah kita kadang-kadang mungkin belum tahu atau bagaimana. Di ujung itu masih untuk 1 orang masih ada, sudah membuat di belakang. Silahkan isi dulu, kecuali yang di belakang itu 1 orang baru berdoa, biarkan itu kosong. Kadang-kadang udah dua orang di belakang, datang 1 orang lagi, itu masih kosong di ujung. Nah itu sebaiknya di ujung diisi. Udah beberapa kali itu gitu. Saya jadi imam, akhirnya kosong di belakang, buat yang baru seperti itu. Nah dengan ini maka alangkah lebih baiknya yang depan itu barangkali diisi gitu. Kalau tidak salah ada keterangan dicatat oleh doanya oleh malaikat manakala mengisi saf yang kosong. Seperti itu. Alhamdulillah pada malam ini kita tercerahkan. Pertama kata menyambung pertanyaan Bapak ya tentang maghrib itu. Ketika kita ketinggalan maghrib, Pak Imam itu rakaat terakhir, maka apakah kita ikut tahiyat ke akhir, artinya ikut bertahiyat, apakah tidak kan itu? Kalau ikut tahiyat berarti rakaat keduanya sama, 1 rakaat tahiyat, 2 rakaat tahiyat, sampai ketiga kali rakaat tahiyat. Itu mana yang benar? Sementara kita ketemu bersama bahwa tahiyat itu hanya 2.
tahiyat pertama dan tahiyat terakhir. Ini terjadi seperti kalau itu mana barangkali satu itu. Kalau masbuk bisa 3 kali. Kalau masuk 3 kali itu mana? Sementara kita pahami bahwa yang nama tahiyat itu adalah awal dan akhir gitu lah. Yang pertama, Pak, sesuai hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari nomor 722, innamal ju'ailal imam tadi, Pak, liu tamma bihi. Jadi pada saat kita bermakmum, yang pertama itu kan kita tasyahud akhir, ya kan? Iya, saudara. Pakai hadis ini, innama ju'ailal imam liu tamma bihi tadi. Imam itu harus diikuti. Berarti posisi kita pada saat itu adalah menjadi makmum, gitu kan? Berarti kewajiban kita adalah menjadi makmum, ikut gerakan imam. Berarti kalau imamnya tasyahud akhir, kita juga tasyahud akhir. Berarti bacaannya apa? Bacaan apa? Tasyahud akhir juga. Masuk ke hadis ini, hadis riwayat Bukhari nomor 722. Kita waktu itu sebagai makmum. Termasuk duduknya juga. Termasuk duduk akhir. Tetapi yang terkait duduk ini, Pak, ini memang ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat nih. Yang pertama adalah kalau di sini disebutkan sesungguhnya imam untuk dijadikan pemimpin, artinya diikuti. Berarti baik dari gerakan maupun bacaannya diikuti, tidak menyelisihi, tidak lebih dari bacaan imam. Nah, ada kondisi imam pada saat tahiyat akhir, kita tahiyat pertama posisinya. Bolehkah itu, Pak? Saya tanya, boleh nggak? Boleh. Dari mana dasarnya? Boleh. Ayo. Makmum begini kan? Makmum begini. Ya, kita begini. Ini imam begini. Kita makmum begini. Bolehkah? Ayo, boleh nggak? Tidak masih agama. Baik. Masa sampai boleh. Kalau seandainya kita orang yang punya ingatan bagus, nggak kelayaban nih pemikiran kemana-mana, maka duduknya sama dengan imam. Samakan dengan imam. Karena banyak kendala ini, Pak. Pada saat kita tasyahudnya tasyahud akhir, assalamualaikum bareng. Imam assalamualaikum, kurang assalamualaikum, padahal nembe sarokaat. Leres tuh, Pak. Iya gitu. Tuh, ulama mah bager, Pak, menerjemahkan hadisnya untuk itu. Jadi kata ulama, boleh kamu tasyahud akhir, imam tasyahud akhir. Kalau sekiranya kamu cepat lupa, orang kelayaban pemikiran kemana-mana nembe sholatnya kan, maka kemudian boleh tasyahudnya tasyahud awal saja supaya kamu paham, ini nanti naik lagi. Begitu. Karena banyak, saya juga termasuk, Pak, nih, saya juga termasuk dulu pernah kejadian. Padahal cuma 1 rakaat baru nih. Begitu imam assalamualaikum, ngiringan assalamualaikum, wah kan sholat banget tadi, Pak. Leresnya. Nah gitu. Maka boleh. Nah, pertanyaan. Tapi kalau Ya. makmumnya Mohon. Batal sudah. Batal. Salat deui. Tuh kan? Hoream kan, Pak? Hoream kan, Pak? Karena ingat definisi salat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Kan sudah salam itu. Berarti berakhir salatnya. Prematur, Pak. Iya, meskipun lupa, salam itu terakhir. Yang dijadikan lupa ada sujud sahwi. Ini yang tadi mau kita bahas nanti di minggu depan. Namanya ada sunnah hayat, itu ada 2, ada ab'ad, ya, ada sunnah ab'ad, kemudian ada sunnah hayat, ada 2. Nanti mana yang boleh sujud sahwi, mana yang enggak. Jadi di antara takbir dengan salam. Kalau sudah salam berakhir wassalam, Pak. Salam itu mah sudah selesai dianggapnya. Makanya tidak bisa dipahami, Pak. Kalau tadi kasusnya adalah tahiyat, jadi ada 3 tahiyat awal, tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir, kan bener nggak? Begitu ya.
Maka tadi ambil hukum tadi. Yang pertama, kita itu sebagai makmum. Jadi itu sudah tidak dihitung sebagai tahiyat dimasuk di sholat kita, sudah tidak diperdulikan karena kita posisinya mengikuti imam. Itu. Nanti sholat yang betul-betul kita hitung adalah setelah kita terpisah. Kalau dihitung berarti tadi baru 1 rakaat, kita berdiri lagi, dianggapnya adalah nambah 1 rakaat. Yang tadi itu berarti sudah dilupakan. Anggap aja 1 rakaat. Anggapannya berarti yang kedua adalah tahiyat awal lagi. Begitu. Jadi boleh ya kita nggak ikut imam tahiyat ini. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama harus. Harus. Oh, itu. Tetap harus karena imam untuk diikuti tadi. Innamal ju'ilal imam tadi. Jadi harus tetap diikuti. Kalau imam tasyahud akhir ya kita juga tasyahud akhir sebagaimana mau selesai sholat gitu. Begitu. Cuman begitu Pak, posisinya aja diatur. Gini, assalamualaikum sasarengan kan selesai. Nah, kita lagi sholat sunnah pada duhur. Tiba-tiba ada orang masuk mengikuti. Tapi orang yang masuk jadi makmum itu dia sholat wajib. Duhur, Pak. Nah, saya kan nunggu mau ngasih tahu nih bahwa saya lagi sholat sunnah, gitu ya. Setelah selesai nih sholatnya, saya ngasih tahu Pak, tadi saya tuh sholat sunnah bukan ini. Udah gitu dia jawabnya nggak apa-apa Pak, sama aja katanya. Itu bener apa enggak Pak? Oh, iya. Tapi nggak tahu berarti. Ya nggak tahu, nggak tahu. Ya. Boleh Pak, boleh. Yang penting memang tidak tahu. Kalau tahu Komarno sholat sunnah, saya sholat wajib itu nggak boleh. Tapi kalau memang kita tidak tahu bahwa beliau itu sholat sunnah, sedangkan kita niatnya wajib, boleh saja. Sah saja ya. Sah saja. Pak Ustadz, satu lagi Pak. Ya. Satu lagi Pak Ustadz. Kalau sholat pakai kaos kaki nih, cowok pakai kaos kaki itu sah apa enggak sholat? Pakai kaos kaki Pak? Iya. Enggak, biasa aja Pak, tapi ada yang pakai kaos kaki. Itu nanti balik ke syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu, apakah badan kita itu harus menempel enggak ke sana, ke tempat sujud? Dan definisi yang menempel itu apanya? Kulit. Gitu ya. Nah, itu barangkali bahasan berbeda itu Pak. Bahasan berbeda itu. Topik tersendiri. Karena memang itu nanti masuk ke syarat sahnya sholat. Ada nggak nanti kita pakai kaos kaki atau pakai kaos tangan, sarung tangan, kemudian sholat gitu, pakai sepatu boleh nggak? Gitu. Terus itu nanti dikembalikan ke zaman Nabi. Nabi itu ada sendal nggak? Ada kaos kaki nggak begitu? Terus ke sana nanti Pak bahasan. Tapi secara sederhana begini. Kalau yang tadi Pak ya, kalau kita mampu untuk betul-betul sempurna, tadi terkait tasyahud tadi ya. Kalau betul-betul kita bisa ingat gitu, yakin ingat setelah assalam memang kalau ada rokaat yang lain kita berdiri, maka sebaiknya dianjurkan untuk sama. Persis, tasyahud akhir kita juga tasyahud akhir. Kalau dirasa sama kita yakin bisa berdiri lagi gitu. Tapi kalau dirasa orang masuk alun-alun gitu kemana-mana, ya udah mendingan kata saya mah sesuai dengan apa yang saya pahami ya di kitab ini bahwa sudah ambil aja tasyahud yang pertama supaya tidak lupa. Gitu. Paham ya Pak ya? Mudah-mudahan. Untuk menjadi masbuk kepada imam ya kepada orang yang sedang sholat, apakah kita perlu memberi kode dengan nepuk punggungnya atau gimana caranya supaya tahu bahwa ada orang yang jadi makmum gitu aja. Ya, kalau ini kodenya jelas Pak. Kalau ini kodenya jelas dari syariat, menepuk, jelas, nggak ada rewas gitu, orang makmumnya. Halo. Nah ini bedanya Pak, ini dipahami Pak ya. Kalau yang bicara syariat pasti standarnya jelas. Pasti itu Pak, nggak kayak tadi standarnya ada yang gini, ada yang begini, ada yang sebelum gini, ada macam. Tapi kalau syariat yang menstandarkan pasti jelas, menepuk saja kan? Nah itu jelas, nggak ada yang namanya bisik-bisik kayak tadi, nggak ada, cukup nepuk. Nah. Nepuk begini, menandakan bahwa kita mau makmum. Kalau begini berarti nepuk japati mau. Enggak Pak, gini aja di punggung Pak. Pundak di pundak.
Gitu ya. Jelas Pak ya? Dipahami bahwa menepuk yang dimaksud adalah menempelkan tangan ke pundak. Nih Pak, gini aja dah. Gitu. Maksudnya ada yang berpendapat kalau Akbar dulu baru. Nah, saya khawatirnya begini. Nih, ini pendapatnya. Kalau seandainya nanti begitu, bagaimana kalau misalnya ada dua? Ada dua gimana? Posisi orang yang bermakmum dua orang di belakang, gimana posisinya? Jauh apa dekat? Ayo. Ayo, jauh kan? Coba dibayangkan Pak ya. Nih kalau seperti itu nanti begini kan begini Pak. Jauh ya? Agak jauh nih. Jadi Allahu Akbar dulu kemudian kan maju begini. Nanti kena hukum fikih yang lain bahwa pergerakan di luar perkara sholat tidak boleh. Maka kemudian lebih baik ditepuk dulu karena di luar sholat untuk menjaga sholat kita itu tetap dalam gerakan-gerakan sholat. Bisa dipahami Pak ya? Ini bukan gerakan sholat, ini cuma ngasih tahu aja kode. Sedangkan Allahu Akbar kesananya itu gerakan sholat. Maka dahulukan dulu nempel, baru kemudian gerakan sholat dilanjutkan. Itu lebih aman. Terus si imamnya juga harus nunggu ya sebenarnya Pak kalau dia ngomong ini gitu. Pas kita tahu, kita tahu kita sebagai imamnya gitu. Ya, karena dia sholatnya udah hampir terakhir gitu kan. Ya, nah itu dipahami ya. Jadi imam kalau memang ada yang menjadi makmum di belakang, pas mau ruku ditahan dulu sejenak. Ada nanti Pak ya, ada Nabi itu melakukan saktah di beberapa titik, di beberapa kondisi. Ada saktah itu diam sejenak, ada. Ya, walau alam itu saja barangkali Pak. Mudah-mudahan bisa menyaingi Persib malam hari ini ramenya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.